masih mendapatkan kesempatan tamkin untuk melakukannya, maka jadi hukum sebagai negeri Islam. Walaupun misalnya di situ ada dilakukan maksiat, seperti ada minuman-minuman keras, atau seperti ada musik misalnya, atau seperti ada perbuatan kefasikan, kefusukan, perzinahan dan lain-lainnya, negeri ini tetap dihukumi sebagai negeri Islam. Walaupun di negeri tersebut misalnya ada diketemukan mahkamah-mahkamah tidak berhukum dengan selain hukum Islam, maka yang seperti ini masih tetap itu sebagai negeri Islam sepanjang syiar Islam yang kita sebutkan tadi masih dikumandangkan. Dianggapnya sebagai negeri Islam, berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu sudah negeri kufur. Tapi ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Kalau memang di negeri tersebut masjid dihancurkan, mushaf dibakar, guru Islam dan lainnya, kemudian tidak mampu lagi tampatan syiar Islam, yang nampak adalah kesyirikan, patung nampak secara mendominasi, ya ukurannya mendominasi, ya baru ketika itu dihukumi bahwa negeri tersebut adalah negeri kufur. Nah, ini ukurannya. Dan kalimat para ulama senada dengan ini di dalam memberikan definisi negeri, ya, negeri tersebut sebagai negeri Islam. Nah, dan Syekh Mukbil juga rahimahullah taala, beliau memberi definisi yang kurang lebih dekat seperti itu. Ketika menyebut bahawa apabila kebanyakannya adalah kaum muslimun, dan dihitung sebagai negeri Islam. Maksudnya syiar Islam seperti ada nampak kayak terhitung sebagai negeri Islam, bukan negeri kufur, bukan negeri kekafiran seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok. Ya. Nah, atau seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb bahawa sekarang ini adalah abad jahiliyah, berikan hukum umum dengan jahiliyah. Ini salah besar. Sebab berikan hukum kufur kepada seluruh orang. Yang nama jahiliyah. Jahiliyah mutlaqah tidak ada sekarang. Jahiliyah mutlaqah ada sebelum diutusnya Rasulullah. Jahiliyah umum. Nah, ada sekarang cuma jahiliyah terikat saja pada seseorang, pada tempat, pada waktu. Adapun dikatakan sekarang adalah abad jahiliyah, ini dari ucapan yang salah. Nah, juga demikian mengatakan bahawa tidak ada negeri Islam, semuanya negeri kufur. Dikatakan tidak ada yang berhukum dengan hukum Islam. Tidak ada yang berhukum dengan hukum Islam, maka hukumnya negeri tersebut adalah negeri kufur. Berhukum dengan hukum Islam adalah suatu perkara dari perkara syariat yang merupakan bagian Islam dan dambaan setiap Muslim. Negeri tersebut berhukum dengan hukum Islam. Tapi itu bukan ukuran tetap untuk menunjukkan negeri ini negeri kufur atau negeri iman, negeri Islam. Jadi ukuran seperti yang kita sebutkan tadi, sepanjang syiar Islam seperti salat, qamat dan lainnya dinampakkan, nampaknya negeri tersebut umat Islam mampu untuk melakukan salat, aman dalam melakukannya, maka itu sudah dihukumi sebagai negeri Islam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna, pada negeri tersebut adalah orang-orang yang beriman, ahkamihim, dalam hukum-hukum mereka, wa mawarithihim, dalam warisan-warisan mereka, wa dabaihihim, dan dalam sembelihan-sembelihan mereka, wa salati alaihim, dan dalam mensalatkan mereka. Nah, asalnya kalau dia berada di negeri seperti itu, asalnya umumnya ahkam berkaitan dengan mereka adalah ahkamnya kaum muslimin. Sembelihannya, ya, ketika berada di negeri kaum muslimin, ada sembelihan, tidak perlu ditanya dari mana sembelihan ini.
Asalnya kaum muslimin yang menyembelih, asalnya adalah halal, sepanjang tidak nampak ini disembelih dengan cara yang tidak halal. Kalau nampak, misalnya disembelih dengan cara yang tidak halal, disembelih yang tidak menyebut Allah, baru kita tidak makan. Tapi kalau ada dapat di negeri Islam, maka asalnya adalah halal untuk dimakan. Nah, dalam ahkam, dalam warisan pun demikian. Yang dhabaih, sembelihan, wassalah alaihi, dan disolati. Asalnya dia muslim, dia itu meninggal, maka disolati. Itu asal, hukum asal. Nah, dan seluruhnya ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang sekarang mengatakan tidak ada negeri iman, tidak ada negeri Islam. Ya. Kapan ada maksiat, maka itu bukan negeri Islam, itu negeri kufur, tidak halal memakan sembelihan di situ. Kemudian juga tidak disolati kaum muslimin karena mereka hukumnya kafir. Ini mazhabnya orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Rawafidh. Nah, orang-orang Syiah, Rafidhah juga seperti itu. Baik. Adapun ahli sunnah seperti yang disebut oleh Imam Al-Barbahari di sini. Kata beliau rahimahullah, "Wala nashhadu li ahadin bi haqiqati al-iman hatta ya'tiya bi jami'i syara'i al-Islam." Kata beliau, dan kita tidak mempersaksikan untuk seorang pun dengan hakikat keimanan sampai ia melaksanakan seluruh syariat Islam. Maksudnya tidak dikatakan fulan ini mukmin hakiki. Fulan ini mukmin hakiki. Tidak dikatakan seperti itu, bahwa dia mukmin benar-benar keimanan sampai dia melakukan seluruh syariat Islam. Baik qassara fi syai'in min dzalik, kalau dia ada kurang dalam sesuatu dari syariat Islam ini, maka hukumnya kana naqisal iman hatta yatub. Maka dia hukumnya adalah kurang imannya sampai dia bertobat. Wa'lam anna imanahu ila Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa imannya itu pada Allah tamul iman, naqisul iman. Apakah dia ini sempurna imannya atau kurang imannya? Illa ma adhara laka min tadhi'i syara'i Islam, kecuali apa yang nampak bagi kamu dari tadhir, dia menelantarkan syariat Islam. Nah, maksudnya memberikan hukum secara pasti ini orang sempurna imannya, kurang imannya, itu tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melihat dengan apa yang nampak secara zahir. Kalau misalnya dia melakukan syariat Islam secara keseluruhan, maka itu adalah orang yang sempurna imannya, diberikan hukum begitu. Dan kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, maka kita katakan ini orang kurang imannya. Nah, sebab nampak dari zahirnya seperti itu. Adapun hakikatnya ini memberikan hukum secara hakiki, orang yang sempurna imannya atau kurang imannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah Ta'ala dalam poin ke-49, wassalatu ala man mata min ahli al-qiblah sunnatun, dan salat terhadap orang yang mati dari ahli al-qiblah adalah sunnah al-marjum, yang dirajam. Orang yang mati dirajam. Az-zani wal-zaniyah, berzina, laki-laki berzina dan perempuan berzina. Walladhi yaqtulu nafsah, orang yang membunuh dirinya. Wa ghairahum min ahli al-qiblah, dan selain mereka dari ahli al-qiblah, dari ahli al-qiblah maksudnya dari umat Islam, selain mereka dari umat Islam, dari ahli al-qiblah, wasakran, dan pemabuk, wagairi, dan lain-lainnya. As-salatu alaikum sunnah, ia salat mereka adalah sunnah. Maksudnya sunnah yaitu bagian dari syariat Islam. Adapun salat jenazah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah akan dilakukan oleh sebagian, maka gugur atas sebagian yang lain. Akan tetapi ini hukum berlaku secara umum. Ya, hukum berlaku secara umum. Ketika dirinci, maka dilihat keadaan. Kadang sebagian orang, yaitu dia pelaku maksiat dan seterusnya, orang-orang yang mempunyai kedudukan
hanya imam dari imam kaum muslimin, karena memberi pelajaran dengan tidak mensolati jenazahnya. Ya. Tidak mensolati jenazahnya. Jadi yang mensolatinya orang lain. Adapun dia sendiri, dia tidak mensolatinya. Bagi pelajaran bagi orang-orang yang berbuat seperti itu, bahwa dia ini di atas suatu perkara yang tidak dibenarkan, di atas suatu maksiat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian para a'imah terhadap ahli bid'ah, tidak disolati jenazahnya. Bukan tidak disolati sama sekali. Kalau tidak disolati sama sekali dosa lumayan. Hanya dia masih muslim. Ada yang mensolatinya, tapi dia sendiri yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan dipandang di tengah manusia. Begitu dia tidak mensolati, maka orang tahu bahwa ini, manusia akan tahu bahwa orang ini telah melakukan suatu kesalahan, sehingga dia tidak disolati oleh si anu yang mempunyai kedudukan di tengah manusia ini, sehingga manusia pun akan mengambil pelajaran darinya bahwa kita harus meninggalkan pemikirannya misalnya, atau jangan berbuat maksiat seperti yang dilakukan dan seterusnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kata beliau, ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبح بغير الله أو يصلي بغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. Jangan berbahaya rahimahullah ta'ala. Dan tidaklah seorang itu keluar, dan tidaklah seorang dari ahli kiblah. Ahli kiblah, katakan ahli kiblah sebab dia sholat menghadap ke kiblat. Tidaklah seorang dari ahli kiblah keluar dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, atau menolak sesuatu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menyembelih untuk selain Allah, atau salat untuk selain Allah. Kalau dia melakukan sesuatu dari ini, maka wajib atas engkau untuk mengeluarkannya dari Islam. Dan kalau tidak melakukan sesuatu dari itu, maka dia adalah mukmin muslim dengan nama, bukan dengan hakikat. Hukumnya dia adalah mukmin muslim dengan nama, bukan dengan hakikat. Maksudnya di sini seorang sepanjang tidak nampak dia melakukan perbuatan yang mengeluarkannya dari keislaman, maka dia dihukumi sebagai mukmin muslim. Ada pun menghukumi dia sempurna keimanan yang hakikat, maka tatkala dia diketahui mengerjakan, melakukan seluruh syara'i al-Islam, seluruh syariat al-Islam. Iya, demikian. Kalau misalnya dia melakukan suatu perkara yang merupakan pembatal keislaman, maka wajib dikeluarkan dari Islam. Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari beberapa perkara yang merupakan pembatal keislaman. Pertama di sini disebutkan dia menolak satu ayat dari kitab Allah. Kalau dia menolak satu ayat dari kitab Allah, mengingkarinya, jangan satu ayat, satu ayat saja dia ingkari, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Nah, demikian pula menolak sesuatu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat kesyirikan. Bercontoh di sini dengan bentuk kesyirikan, yaitu menyembelih untuk selain Allah atau salat untuk selain Allah. Ini di antara pembatal-pembatal keislaman. Nah, demikian pula sihir. Orang yang melakukan sihir ini juga termasuk pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman itu ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah tersendiri. Ini. Ala kulli hal, seorang harus menjauhi apa-apa yang merupakan pembatal keislaman. Jangan mendekatinya. Dan kalau dia tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia dikatakan seorang mukmin. Seorang mukmin. Kalau melakukan sebagian, kalau meninggalkan sebagian kewajiban, misalnya kurang dalam kewajibannya, atau jatuh dalam sebagian maksiat, dan seperti dikatakan dia muslim, mukmin, kurang imannya. Ya, kurang imannya. Bukan muslim yang hak. Tapi mukmin yang hak itu adalah mereka
mempunyai kriteria seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitu melakukan jami' syara'i al-Islam. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa kullu ma sami'ta min al-athar mimma lam yablughu aqluka nahwa qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan segala sesuatu yang kamu dengar dari asar di sini artinya apa? Artinya hadis-hadis. Dia banyak menggunakan kalimat asar dan dengannya hadis-hadis. Segala sesuatu yang kamu dengar dari asar, dari hadis-hadis, dari apa-apa yang akalmu tidak sampai kepadanya, nah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla. Hati para hamba antara dua jari dari jari-jari Allah ar-Rahman azza wa jalla. Nah, kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, maka wajib kita imani seperti yang akan disebut oleh Imam Al-Barbahari. Kita imani hasal sulus sebagaimana datangnya, walaupun akan kita tidak sampai kepadanya. Nah, hati Allah di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Rahman. Di sini penetapan Allah, penetapan sifat jari untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 jari. Ada 5 jari, disebut dalam riwayat tersebut, dipahami ada 5 jari, tapi bukan artinya dibatasi. Ya, yang kita ketahui cuma itu. Nah, ada pun pembatasan tidak. Dibatasi hanya 5. Ya. Nah, tadi yang disebut dalam hadis hanya ada 5 dan belum tentu. Ya, tidak ada yang lainnya. Maka kita imani seluruh hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah ahli sunnah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Tidak menyerupakan dengan makhluknya. Wa qawluhu, dan sabda beliau, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya." Punya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Wa yanzilu yawm Arafah, dan turun di hari Arafah. Ini riwayat lainnya. Dan riwayat yang lain, wa yanzilu yawm al-qiyamah, dan turun pada hari kiamat. Wa jahannam. Baik, sampai sini 3 hadis ini penetapan sifat an-nuzul, penetapan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau ditetapkan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia sepertinya malam terakhir. Kita tetapkan itu, walaupun akan tidak sampai ke sana. Nah, dan perlu diketahui bahawa yang diinginkan oleh beliau akan tidak sampai ke sana, yaitu mencerna bagaimana hakikatnya. Ya, ada pun paham, seorang muslim paham dengan hal yang seperti itu. Cuma orang-orang yang kadang jelek akalnya menganggap ada pertentangan antara Al-Quran atau antara Al-Quran dan hadis dan akal. Ada pertentangan antara akal dan nafs. Akal jelek saja yang seperti itu. Sebab akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan nafs dari Al-Quran maupun hadis, sebagaimana yang ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dalam satu buku khusus, ya, beberapa jilid jumlahnya, yang beliau sebut dengan nama Darb Ta'arud Bain al-Aqli wal Naql, menolak pertentangan antara naql, penukilan dari Al-Quran dan hadis, dan antara akal. Tapi misalnya di tempat ini, orang-orang aqlaniun atau aqlaniun tempat penyebutannya. Syekh Mukbil mengatakan Anda bagus disebut aqlaniun, sebab akal yang sehat tidak bertentangan dengan nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti
orang-orang yang rusak akalnya. Dia disebut hadis ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Katanya ini tidak mungkin. Sekarang di Indonesia malam, tapi ini di sana siang. Ini di sana siang. Ya, demikian pula ketika dibacakan hadis, ya, seperti Muhammad Rashid Ridha, jika dia melemahkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim karena bertentangan dengan akalnya. Ya. Yaitu hadis Hudzaifah yang Nabi SAW mengatakan, kalau matahari terbenam, maka matahari itu sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sujud sampai Allah perintahkan kepadanya, terbitlah kamu dari arah timur. Oke, pun terbit dari arah timur. Nah, terus seperti itu matahari, tiap hari sampai suatu saat Allah firman kepadanya, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Itulah tanda hari kiamat. Hadis ini karena bertentangan dengan akalnya, menurut akalnya yang jelek, maka hadisnya dilemahkan. Padahal dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan alasan yang betul-betul sangat jauh dari akal yang sehat, jauh dari penelitian ilmu hadis, dilemahkan oleh Muhammad Rashid Ridha. Ya. Dia menolak hadis tersebut. Katanya, bagaimana bisa matahari itu sujud, sedangkan di sini malam, ya, di sana sedang terbit matahari. Apa terbang sujud dia kan? Katanya. Karena lagi terbit di sana. Itu pemikiran akal yang rusak. Kalau akalnya sehat, dia akan berpikir begini. Dia akan berkata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mampu atas segala sesuatu? Ya kan? Sehat itu akal dalam berpikir berbeda. Kalau Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, maka memang yang seperti itu bukan kembali hanya kepada akalnya. Tapi kita harus tahu semua itu sesuai dengan kemampuan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Dan yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini, itu masuk ke dalam kaidah Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Mu'tazilah dapat mengisi akalnya, maka dia akan tolak. Dia ingkari ada kubur, dia mengingkari tentang ru'ya pada hari kiamat, ingkari ini, ingkari ini. Asalnya karena lebih mendahulukan akal di atas iman. Akhirnya jatuhlah dalam urusan sana. Dan Muhammad Rashid Ridha termasuk orang-orang yang banyak terpengaruh dalam hal ini. Mengingkari turunnya Isa bin Maryam, kemudian mengingkari tentang dalam hadis yang disebut tadi, kemudian mengingkari bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir. Ya. Kemudian dia Muhammad Rashid Ridha juga mengingkari tentang berpecahnya bulan. Cuma ini cukup mengatakan bahawa orang yang bukan salaf keluar dari ahli sunnah. Syekh Mubin punya risalah khusus judulnya Rudud Ahli Al-Ilm ala Qa'in fi Hadis Al-Sihr wa Bayan Bu'd Muhammad Rashid Ridha an Salafiyah. Judul buku beliau bantahan-bantahan para ulama terhadap orang yang menikah, orang yang menolak hadis tentang sihir atau hadis bahawa Nabi disihir. Bantahan terhadap mereka dan juga sekaligus penjelasan jawabnya Muhammad Rashid Ridha dari Salafiyah. Dan saya pandang orang-orang yang menulis tentang pujian para ulama terhadap Muhammad Rashid Ridha atau Muhammad Rashid Ridha adalah Salafi, itu hanya muncul dari orang-orang yang tidak berada di atas manhaj yang lurus. Nah, Wallahu musta'an. Ada pujian Syekh Al-Albani terhadapnya, kita hanya pada sebagian sudut. Dan kita tidak mengingkari dia mempunyai kebaikan pada sebagian sudut, sebagaimana yang lainnya. Iya, kan begitu. Cuma dari sisi yang menjadi ukuran orang yang tatkala menyelisihi usul ahli sunnah, menyelisihi pokok pemikiran ahli sunnah dan juga telah sepakat dengan ahli bidah dalam banyak permasalahan, maka dihukumilah bahawa dia adalah orang yang tidak di atas jalan yang lurus, bukan salafi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jalan di sini oleh beliau dan demikian pula hadis wa jahannam la yazal yutrabu fiha hatta yadau 'alaiha qadamuhu jalla ta'ala. Demikian pula neraka terus menerus dilemparkan di dalamnya sampai Allah Taala meletakkan kakinya. Ini tentang penafsiran ayat wa taqulu hal min mazid. Jadi neraka terus menerus minta hal min mazid, apakah ada tambahan? Minta tambahan terus. Sampai terus meminta tambahan sampai Allah Taala meletakkan kakinya, maka neraka pun menyentuh, akhirnya dia berkata cukup.
Setelah itu dia tidak meminta lagi. Nah, di sini penetapan sifat kaki untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan bagaimana yang ditetapkan oleh hadis. Ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawlu Allah Ta'ala lil 'abdi, dan juga firman Allah Ta'ala pada hamba, inni imma syaita ilayya harwaltu imma syaita ilayya harwaltu ilayka. Kalau kamu berjalan kepada aku, maka saya akan berlari-lari kecil kepadamu. Ini maknanya ya. Disebut di sini oleh pengarang makna dari hadis. Nah, sebut kalau tidak taqarraba ilayya abdi bi shibrin taqarrab ilayhi bi dhira'. Kalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan satu jengkal, maka saya akan dekat kepadanya dengan satu dhira', satu hasta. Kalau dia mendekat dengan satu hasta, maka saya mendekat kepadanya dengan apa begitu. Kalau dia mendekat kepada aku dengan berjalan, saya dengan berlari. Kalau dia berlari, ya, maka saya dengan berlari kecil. Ya. Kita tetapkan seluruh hal tersebut ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita imani. Nah, saya imani, saya yakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, jelas tidak serupa dengan makhluk ini. Nah, qauluhu dan firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa taala yanzilu ila sama yanzilu yaum Arafah. Bisa berlari ya. Punya Allah tabaraka wa taala turun pada hari Arafah. Wa qauluhu dan sabda beliau, inna Allah khalaqa Adam ala surati. Dan sabda beliau, sungguhnya Allah menciptakan Adam di atas surahnya. Surahnya. Di sini penetapan sifat surah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan surah, ya, bentuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah artinya bentuk. Kita tetapkan surah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalimat sungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi. Sinya di sini hanya ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disalahkan oleh para ulama orang yang mengatakan bahwa surah ini kembali kepada Adam. Orang mengatakan bahwa surah kembali kepada Adam. Nah, para ulama kita menguatkan bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di atas surahnya. Ini jelas dalam beberapa hadis dalam Sahihain. وقال النبي صلى الله عليه وسلم dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku pada surah yang paling indah. Nah, beliau penetapan sifat surah. Maka seluruh hal ini kata beliau, wa ashbaha hadhihi al-ahadits. Nah, hadis-hadis yang semisal dengan ini. Kata Imam Al-Barbahari, apa kewajiban kita? Kata beliau, fa'alaika bitaslim. Hendaknya engkau menerima, wa tasdiq, dan membenarkan, wa taqwil, dan menyerahkannya. Taqwid di sini, taqwid yang diinginkan oleh pengarang, yaitu taqwid ilmu kaifiyah. Taqwid kaifiyah, bukan taqwid al-ma'ani. Bukan taqwid al-ma'ani. Ahli sunnah mengatakan diserahkan, yang diserahkan, yang kita menyerahkannya kepada Allah itu adalah kaifiyatnya. Adapun kaifiyatnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak punya ini. Ya, akan tetapi maknanya segala sesuatu yang disebut dalam ayat maupun hadis itu punya makna. Tak mungkin tak punya makna. Ya. Al-Quran turun dengan lisan bahasa Arab yang jelas, lisan Arabi yang mubin. Ini kan punya makna. Nah, ada pun tafsir yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari, yaitu tafsir al-kaifiyah, menyerahkan kaifiyatnya. Jadi hendaknya taslim, kamu menerima, wa tasdiq, membenarkan. Dan kaifiyatnya kamu serahkan kepada Allah tentang kaifiyat. Ada pun makna hadis-hadis yang disebut maknanya jelas dari sisi bahasa, dipahami maknanya. Wa-riqa, dan hendaknya kamu riqa. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawa. Dan jangan kamu menafsirkan sesuatu dari hadis-hadis ini dihawaka dengan hawa nafsu.